Kalau ada lanjutannya, ya, bahwa Yesus mengakui ibunya, pasti ada. Lalu Yesus datang menghampirinya. Jangan-jangan nanti direvisi lagi nih ucapan saya, dimasukin lagi di dalam ayat. Mana ada ayat Yesus menghampiri ibunya dan mengakui ibunya seperti yang tadi saya katakan, dirangkul ibunya, dirangkul saudaranya. Inilah saudaraku, inilah ibuku, mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah Bapa, kehendak Bapakku yang di sorga. Ditulis di Yohanes itu pada saat katanya penyaliban Yesus. Yesus bilang, ibu inilah anakmu. Udah disiksa baru ngaku ibu, udah disalib baru ngaku ibu. Lah kumaha ieu teh euy. Lanjut ya. Aja Yesus masih panggil ibu. Bu, ini loh anakmu sekarang. Kenapa? Karena Yesus mau mati dan ketika dia bangkit dia akan naik ke surga. Dan Yesus menitipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Aja Yesus masih panggil ibu. Bu, ini loh anakmu sekarang. Kenapa? Karena Yesus mau mati dan ketika dia bangkit dia akan naik ke surga. Aja Yesus masih panggil ibu. Bu, ini loh anakmu sekarang. Kenapa? Karena Yesus mau mati dan ketika dia bangkit dia akan naik ke surga. Bu, ini loh anakmu sekarang. Kenapa? Karena Yesus mau mati. Ditulis di Yohanes itu pada saat katanya penyaliban Yesus. Yesus bilang, ibu inilah anakmu. Udah disiksa baru ngaku ibu, udah disalib baru ngaku ibu. Bu, ini loh anakmu sekarang. Kenapa? Karena Yesus mau mati. Lanjut ya. Aja Yesus masih panggil ibu. Bu, ini loh anakmu sekarang. Kenapa? Karena Yesus mau mati dan ketika dia bangkit dia akan naik ke surga. Dan Yesus menitipkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Yesus menitipkan ibunya kepada muridnya. Anak macam apa ini? Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Maafkan diriku bunda, kadang tak sengaja ku membuat reluh hatimu terluka. Emangnya murid-murid Yesus ini penitipan pati jompo? Aduh. Kurang ajar ini si Uwais ya. Ya Yesus ya Rasulullah ya. Hampura ya budaknya tenyahon-nahon nya. Hampura ya. Maafin dia ya Yesus ya. Aduh ya, maafin dia ya. Maafin dia. Atau Yesus mau kutuk mangga. Telangkung mangga bade dikutuk bade naon oge mangganya telangkung. Ada asanes abi nu berkehendaknya mangga punten bilih bade di jadi coet tutuk mangga, jadikeun tutuk onco mangga, bade dijadikeun onde-onde mangga, telangkung mangga, bade jadikeun tahu pedas mangga, pisang kipas mangga, tempe mendoan mangga, telangkung mangga. Kumaha Yesus we nya punten ya, punten. Ayo kita lanjut lagi apa yang dia katakan. Oke? Yesus itu tidak mengakui ibunya dan menolak ibunya, ngapain dia titipin ibunya? Dan ngapain juga dia panggil ibu kepada ibunya? Tolong dong, lebih logis sedikit dan pakai data. Ayat ini mau... Tolong dong, lebih logis lagi. Waduh, ini sungsang ya kayak gini ya.
Astagfirullah, Yesus, ya ampunilah dia lah, udah dikutuk ya enggak lah, terserah lah ya. Astagfirullahaladzim. Wis, teteh wis belajar ke Israel sana kayak pendeta Kainama ya, pulang dari Israel tahu siapa Yesus yang sebenarnya gitu ya. Kita lanjut ya. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus sebenarnya tidak menolak ibunya. Dia mengasihi ibunya. Lalu setelah Yesus naik ke surga, dengan siapakah ibu Yesus ini tinggal? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dikatakan di situ mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Maria ibu Yesus dan juga saudara-saudara Yesus tinggal bersama-sama dengan para murid Yesus. Dan salah satunya ada murid yang disayangi oleh Yesus. Ketika Yesus disalibkan dititipkan kepada dia. Makanya jangan kita baca ayat itu sepenggal. Akhirnya nggak ngerti. Kita harus baca lengkap keseluruhan konteks sehingga kita tahu dengan benar. Dan ternyata Yesus mengasihi ibunya dan mendidik. Dan ternyata Yesus dia mengatakan bahwa saudaraku dan ibuku adalah yang melakukan firman. Itu adalah sebagai analogi khotbah, bukan karena dia menolak keluarganya. Aduh, harap dimaklum ya teman-teman ya, karena inilah salah satu contoh mana yang hak, mana yang batil. Dibilang saya baca sepenggal-sepenggal lagi. Aduh, kalau saya baca sepenggal-sepenggal, nggak mungkin saya teliti ini ya, dari dua versi yang berbeda. Saya teliti ya, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 yang saya teliti. Sampai sekarang aja saya teliti ya, supaya kalian yakin bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah Allah utus. Bukan di dalam Yohanes 1 ayat 1-14, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah, lalu Allah menjelma menjadi manusia. Waduh, ini satu penghinaan kepada Yesus dan kepada Allah. Anda baca bahasa Aramnya deh, Yesus pakai bahasa Aram, kok Bible-nya dari Yunani? Kan aneh. Udah paham sampai sini ya? Makanya kodeks-kodeks kayak gitu tuh penemuan siapa gitu ya? Aduh, teliti lagi dong Teteh Uis. Belajar hermeneutik, ilmu rematik ya, maju mundur syantik. Gimana nggak lulus kamu ya? Kasihan. Tapi ya sudahlah ya, kita sudah tahu bagaimana apa maksud dia untuk menjelaskan dalam video saya ya. Tujuannya kan bukan untuk memberikan satu ilmu yang bisa diterima oleh masyarakat luas, tetapi hanya untuk memojokkan ya, mengatakan saya ini tukang comot ayat, nggak paham Bible, jangan maksain menafsir Bible. Aduh, kasihan saya bilangnya orang ini ya. Nah, jadi intinya teman-teman, dalam video yang ini saya menjelaskan tentang bagaimana gestur tubuh Yesus, bagaimana situasi yang Yesus lakukan pada saat Yesus berdakwah ya di depan orang banyak ya, sehingga dia mengangkat dadanya. Mengangkat dadanya bukan artinya angkuh dan sombong ya. Ini otaknya sungsang kayak begini pikirannya ya. Yesus mengangkat dadanya untuk mengeluarkan suaranya yang keras. Coba kalau pelan-pelan. Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Saudaraku dan ibuku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan. Kedengeran nggak kira-kira? Ya. Sambil mengangkat dadanya, ya. Lalu ngomongnya gini. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Saudaraku dan ibuku adalah orang-orang yang melakukan. Kedengeran nggak kira-kira sampai ujung sana? Kan belum ada mic ya, belum ada mikrofon, belum ada bass stereo ya, belum ada panggung. Cuma ngucap, ngomong ya. Makanya menggosokkan dadanya supaya kedengeran sampai belakang. Dan gak mungkin Yesus mengorbankan ibunya menjadi bahan untuk dia berdakwah. Gak diakuin. Kan gak bisa nunjukin ayat di mana ayat selanjutnya Yesus menghampiri, datang untuk mencium keningnya, mencium tangannya seperti yang dilakukan pada saat Yesus jatuh ya, pada saat masih kecil lari-lari, ibunya lari, Yesus meluk ibunya ya. Kan udah nonton film Passion of Christ sama The Son of God ya. Masa nggak ngerti juga? Aduh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Insyaallah ini dapat ditangkap secara akal sehat ya, otak yang jernih. Ini bukan hanya hiburan tetapi untuk pelajaran kita agar memahami
ya, makna, maksud, tujuan suatu agama tersebut. Alhamdulillah setelah saya menemukan Islam, agama yang hak, yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Muhammad yang menyempurnakan semua ajaran yang dilakukan oleh para nabi-nabi sampai dengan Nabi Isa atau Yesus, sehingga langsung Nabi Muhammad yang menyempurnakan semuanya. Bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya. Hanya orang-orang yang mau membaca, meneliti, menelaah apa maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan dan juga Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah teman-teman ada bahasan selanjutnya tentang video Teteh Louis yang di video setelah ini, ya. Nanti akan ada bahasan lagi. Insya Allah dapat bermanfaat, menjadi ilmu dan kekuatan iman kepercayaan kita kepada Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang Esa. Oke, untuk itu saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak kepada hati teman-teman muslimin dan muslimah. Semoga kita semua berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.